Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Chen Ping mengangguk, berbalik, menatap Luota dengan mata dingin, dan berkata dengan suara yang sedikit bercanda, "Bodoh, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Apakah kamu ingin mati lagi?" Ketika dia mendengar Chen Ping berbicara tentang kematian sekali, tubuh Luota gemetar, teringat tatapan menakutkan Tuan Xi. Tapi ini adalah kota binatang. Bahkan jika Chen Ping memiliki pendukung di surga dan dunia manusia, mustahil baginya untuk muncul di sini. Memikirkan hal ini, Lota mencibir dan berkata, "Nak, jika kamu membiarkan aku menyentuhmu hari ini, kamu tidak akan beruntung. Jika kamu mengambil barang-barangku, aku akan membuatmu meludahkannya 2 kali lebih banyak. Apakah kamu mampu?" Seseorang yang pernah mati masih berani berbicara begitu keras. Chen Ping tertawa. Percakapan antara Chen Ping dan Luota langsung membingungkan Xing Daorong dan Qi Yuanxing. Mereka tidak menyangka Chen Ping dan Luota saling mengenal. "Saudara Luo, apakah kamu kenal orang ini?" Qi Yuanxing bertanya dengan ragu. "Tentu saja aku kenal dia. Orang inilah yang mencuri batu roh peri milikku," kata Lota. "Apa?" Qi Yuanxing terkejut, apakah dia seorang biksu dari luar kota Bis? Xing Daorong juga menatap Chen Ping, wajahnya penuh rasa tidak percaya. "Ya, aku berasal dari daerah di luar kota Bis. Aku bisa menemukan tempat ini berkat peta orang bodoh ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menemukan tempat ini bahkan dengan peta di tas penyimpanannya. Jika saya tidak dapat menemukan tempat ini, saya tidak akan dapat menemukan urat batu peri. Jika saya tidak dapat menemukan urat batu peri, saya tidak akan dapat maju ke alam Mahayana tingkat kedua. Ngomong-ngomong, aku masih ingin berterima kasih pada pria bodoh ini," kata Chen Ping dengan ekspresi main-main. Luota mendengarkan sarkasme Chen Ping dan tertawa dengan marah, "Hahaha. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati? Kamu hanyalah seorang biksu kecil dari alam Mahayana tingkat pertama. Beraninya kamu berbicara omong kosong di depanku." Petik 2. Hari ini, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Setelah mengatakan itu, Luota tidak lagi ragu-ragu dan menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan spiritual hitam di tangannya langsung mengembang beberapa kali dan menghantam Chen Ping. Kemanapun kekuatan spiritual hitam itu lewat, udaranya seolah terkoyak, mengeluarkan suara yang keras. Chen Ping memandang Luota yang sedang bergegas, tanpa rasa takut di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan spiritual di tubuhnya seperti gelombang laut yang mengamuk, mengalir dengan liar. Sumber guntur dan kilat yang kuat meledak dari tubuhnya dan mengembun menjadi naga petir besar di depannya. Sumber guntur dan kilat yang kuat meledak dari tubuhnya dan mengembun menjadi naga petir besar di depannya. "Pergi!" Chen Ping berteriak, dan naga petir meraung dan bergegas menuju kelompok kekuatan spiritual hitam. Ledakan. Keduanya bertabrakan, langsung memicu ledakan dahsyat. Fluktuasi energi yang kuat seperti tsunami yang mengamuk, menyebar dengan ganas kemana-mana. Semua orang mundur untuk menghindari kekuatan dahsyat ini. Pasukan Xing Daorong terjatuh ke tanah oleh kekuatan ini, dan banyak dari mereka terluka parah. Bahkan Qi Yuanxing terguncang oleh kekuatan ini dan mundur berulang kali, wajahnya sepucat kertas. Saat asapnya hilang, semua orang melihat Luota menatap Chen Ping dengan kaget. Saat ini pakaian Lota sudah compang-camping, rambutnya acak-acakan, dan ada bekas darah yang menggantung di sudut mulutnya. Chen Ping, sebaliknya, berdiri kokoh di tempat, bernapas dengan tenang, seolah pertempuran tadi tidak berdampak padanya. "Ini, bagaimana ini mungkin?" Luota berkata dengan tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Chen Ping akan meningkat pesat hanya dalam beberapa hari. Dia hanya berada di alam Mahayana tingkat kedua. Bagaimana dia bisa mengalahkan dirinya sendiri,
yang berada di puncak alam Mahayana tingkat 9. Itu terlalu tidak ilmiah. Qiu Wanxing melihat pemandangan ini, dan ketika dia memikirkan bencana guntur yang mengerikan tadi, seluruh kepalanya menjadi lebih besar. Penyimpangan macam apa ini? Promosi dari alam Mahayana tingkat pertama ke alam Mahayana tingkat kedua hanyalah peningkatan kecil di alam. Bagaimana hal itu bisa memicu bencana petir yang begitu mengerikan? Sekarang melihat kekuatan Chen Ping di alam Mahayana tingkat kedua, tetapi mengalahkan Luo Ta, puncak alam Mahayana tingkat 9, Qiu Wanxing sepertinya telah mengetahui mengapa kesengsaraan guntur begitu menakutkan. Chen Ping memandang Luo Ta dan tersenyum tipis. Dia tidak berbicara, tetapi mengerahkan kekuatan spiritualnya lagi untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Melihat ini, Luo Ta merasakan ketakutan yang mendalam di hatinya. Dia tahu jika dia terus bertarung hari ini, dia pasti akan mati. Jadi, dia berbalik tanpa ragu dan ingin kabur dari sini. Mau lari, tidak semudah itu. Chen Ping mendengus dingin, dan muncul di depan Luo Ta dalam sekejap. Luo Ta kaget dan ingin melarikan diri, namun ternyata tubuhnya seperti terikat oleh kekuatan tak terlihat dan dia tidak bisa bergerak. "Kamu, siapa kamu?" Luo Ta bertanya dengan ngeri. Chen Ping tidak menjawab, tapi mengangkat tangannya, dan cahaya guntur yang menyilaukan mengembun di tangannya. "Ini adalah hukuman yang pantas kamu terima," kata Chen Ping dingin, lalu menghantamkan petir di tangannya ke arah Luo Ta. "Ah!" Luo Ta menjerit nyaring, dan seluruh tubuhnya langsung tenggelam oleh petir. Sesaat kemudian, petir menghilang, dan tubuh Luo Ta menghilang, hanya menyisakan sebidang tanah hangus. Ketika Qiu Wanxing melihat Luo Ta dibunuh dengan mudah oleh Chen Ping, dia sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia tahu bahwa dia sudah selesai hari ini, jadi dia berbalik dan lari sekuat tenaga. Masih ingin lari, mata Chen Ping menjadi dingin, dan dia memadatkan panah spiritual di tangannya dan menembakkannya ke arah Qiu Wanxing. Panah spiritual itu seperti sambaran petir, langsung mengejar Qiu Wanxing dan menembus punggungnya. Engah! Qiu Wanxing memuntahkan seteguk darah, melemparkan tubuhnya ke depan dan jatuh ke tanah, tidak lagi bernapas. Sampai kematiannya, Qiu Wanxing tidak pernah mengharapkan hasil ini. Puncak alam Mahayana tingkat 9, itulah puncak alam Mahayana tingkat 9. Orang kedua setelah penguasa kota di seluruh kota binatang dibunuh oleh biksu Mahayana tingkat 2. Jika dia mengetahui hasil ini, Qiu Wanxing tidak akan datang bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Udara di sekitarnya tampak membeku pada saat ini, dan semua orang melihat pemandangan ini dengan tenang, hati mereka dipenuhi rasa kagum dan terkejut. Udara di sekitarnya tampak membeku pada saat ini, dan semua orang melihat pemandangan ini dengan tenang, hati mereka dipenuhi rasa kagum dan terkejut. Mereka memahami bahwa mulai hari ini, struktur kota Bis akan mengalami perubahan yang mengejutkan karena kemunculan Chen Ping. "Tuan Chen." Xing Daorong berjalan ke arah Chen Ping dan berteriak pelan. Meskipun dia masih menjadi Jenderal Bis City saat ini, dia menjadi berhati-hati di depan Chen Ping, sangat takut membuat Chen Ping tidak bahagia. Chen Ping berdiri di sana dan mengabaikan Xing Daorong, tetapi melihat ke kejauhan. "Keluarlah, kenapa kamu bersembunyi?" Chen Ping berkata dengan dingin. Kata-kata Chen Ping mengejutkan Xing Daorong, dan dia dengan cepat melihat sekeliling. Dia tidak tahu ada orang yang bersembunyi di dekatnya. Begitu Chen Ping selesai berbicara, sesosok tubuh melompat keluar dari hutan beberapa mil jauhnya dari mereka, dan kemudian bergegas kembali ke kota. Sosok Chen Ping juga menghilang di saat bersamaan. Ketika langkah pengendalian kebakaran diaktifkan, tubuh Chen Ping tampak melompat ke angkasa. Di mata Xing Daorong dan yang lainnya, Chen Ping tidak bergerak sama sekali, tetapi muncul beberapa mil jauhnya dalam sekejap mata. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Chen Ping sudah kembali, dan dia sedang memegang seseorang di tangannya. Pria ini berusia sekitar 30 tahun, wajahnya pucat,
dia sangat ketakutan hingga kehilangan kendali atas urinnya, dan celananya basah semua. Apakah itu kamu? Melihat orang yang ditangkap oleh Chen Ping, Sing Daorong sedikit mengernyit. Jenderal Sing, apakah Anda kenal orang ini? Chen Ping bertanya. Tentu saja, ini adalah pelayan dari Yan Mansion. Saya tidak tahu mengapa dia muncul di sini. Setelah Sing Daorong selesai berbicara, dia langsung mengambil kerah pria itu dan berkata, katakan padaku, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Yan Xuangying memintamu untuk datang? Pelayan dari Yan Mansion hanya melihat ke arah Sing Daorong. Meskipun dia sangat ketakutan, dia tidak berbicara. Sing Daorong sangat marah ketika dia tidak dapat berbicara. Chen Ping berkata, Jenderal Sing, tidak perlu marah. Dia hanyalah seorang pelayan dan tidak memiliki nilai. Bunuh saja dia. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Selama Chen Ping menjatuhkan telapak tangannya, orang ini akan musnah. Melihat Chen Ping mengangkat telapak tangannya, pelayan dari istana Yan ketakutan. Bagaimanapun, dia baru saja melihat Chen Ping, alam Mahayana tingkat kedua, langsung membunuh puncak alam Mahayana tingkat 9 dan Qi Wanxing, alam Mahayana tingkat ke-8, tingkat alam Mahayana. Aku bilang, Jenderal Yan mengirim saya ke sini untuk melihat apa yang terjadi di rumah Sing dan rumah Qiu, lalu kembali dan melaporkan. Pelayan dari Yan Mansion berkata dengan cepat. Lalu apa yang Yan Xuangying ingin lakukan? Apakah kamu ingin aku bertarung sampai mati dengan Qi Wanxing sementara dia duduk santai dan menikmati keuntungannya? Sing Daorong bertanya. Jenderal Sing, saya tidak tahu. Saya hanya seorang pelayan. Saya hanya mengikuti perintah. Jenderal Yan tidak mungkin memberitahu saya apa niatnya. Para pelayan dari Yan Mansion buru-buru menjelaskan. Ketika Chen Ping melihat ini, dia melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah dan beritahu Jenderal Yan kebenaran tentang apa yang kamu lihat. Jika dia juga tertarik dengan urat batu roh peri, dia bisa datang dan merebutnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, Sing Daorong melepaskan kembali pelayan Yan Mansion. Sekarang, Sing Daorong telah sepenuhnya mematuhi pengaturan Chen Ping. Di 10 istana pada saat bersamaan, Master Aula ke-10 mengerutkan kening, khawatir tentang sumber daya. Saat para biksu di Aula ke-10 menjadi semakin kuat, sumber daya yang perlu dikonsumsi juga sangat besar. Hanya mengandalkan sumber daya yang dikumpulkan oleh Demon Ceiling Alliance di dunia surga dan manusia tidak dapat lagi mendukung konsumsi seluruh 10 Aula. Ini juga alasan mengapa penguasa istana ke-10 meminta Lota berbisnis dengan Beast City. Jika Anda ingin mencapai keabadian, Anda harus memiliki sumber daya yang cukup. Tanpa sumber daya, semuanya sia-sia. Tuan Istana, ini tidak baik, lampu jiwa Luo Zongfeng telah padam. Pada saat ini, seorang anggota Aula ke-10 berlari dengan tergesa-gesa. Apa? Master Aula ke-10 tertegun, lalu berlari keluar dengan cepat. Ketika dia sampai di ruang rahasia istana ke-10, dia menemukan bahwa lampu jiwa kehidupan Naluota memang telah padam. Ketika dia sampai di ruang rahasia istana ke-10, dia menemukan bahwa lampu jiwa kehidupan Naluota memang telah padam. Ada ratusan lampu yang menyala di sini, semuanya adalah lampu jiwa kehidupan dari anggota Aula ke-10. Bahkan lampu jiwa kehidupan dari guru Aula ke-10 sendiri ada di sini. Selama seseorang meninggal, lampu jiwa kehidupan di sini akan padam. Jika tubuh fisik hancur dan masih ada sisa jiwa, kecerahan lampu jiwa kehidupan akan menjadi redup, namun selama tubuh fisik dibentuk kembali, masih dapat dipulihkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Lota mati? Penguasa Aula ke-10 bertanya dengan tidak percaya. Hall Master, Luota telah berdagang dengan Beast City selama bertahun-tahun. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa dia mati mendadak? Dan ku dengar Narota mengatakan bahwa kekuatan Beast City secara keseluruhan tidak terlalu kuat. Diperkirakan tidak ada yang menjadi lawannya, tapi situasi saat ini memang sangat aneh.
Anggota Aula ke-10 berbisik. Sungguh aneh. Kepala Aula ke-10 mengangguk, jangan sebutkan hal ini kepada orang lain dulu. Saya akan pergi mencari Tuan Gan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setelah Master Aula ke-10 selesai berbicara, dia meninggalkan ruang rahasia dan berjalan menuju bagian belakang Aula utama Aula ke-10. Melewati Aula utama, di belakang terdapat hutan pegunungan, dengan beberapa rumah jerami di tengah kicauan burung dan wangi bunga. Dibandingkan dengan aula megah di depannya, gubuk jerami ini benar-benar tidak pada tempatnya. Ada seseorang yang duduk di depan rumah jerami itu. Dia adalah seorang lelaki tua yang duduk di kursi anyaman tua. Rambut peraknya disisir rapi, dan akarnya seterang benang perak, bersinar dengan kilau dingin di bawah sinar matahari. Wajahnya kurus, dan kerutan yang terukir waktu bagaikan garis berkelok-kelok di peta kuno, menyembunyikan cerita yang tak ada habisnya. Matanya cekung, namun seperti kolam yang dalam dan tenang. Pandangan sekilas yang sesekali melintas setajam elang, seolah mampu melihat segala penampakan. Mengenakan gaun rapi namun berwarna putih, sudut-sudut pakaiannya berayun lembut tertiup angin. Sabuk kain kusam diikatkan dengan santai di pinggangnya, dengan liontin giok yang hangat dan sederhana tergantung di atasnya suara tabrakan. Dia memegang kipas lipat bambu, dengan pemandangan tinta yang dilukis di atas kipasnya. Sapuan kuasnya sederhana namun dalam. Kadang-kadang, dia melambaikannya dengan lembut, mengeluarkan angin sepoi-sepoi, menambahkan temperamen yang agak misterius. Yang terpenting di depan lelaki tua itu, di atas meja yang terbuat dari rotan, terdapat sebuah tabung bambu. Di bawah tabung bambu tersebut ditempatkan beberapa koin tembaga berkarat berbentuk susunan bintang 7.